Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan masih dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat bertahmid salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sosopan, yang terhormat Bapak dan Ibu yang sudah berhadir pada ruangan ini. Tertib acara pertama pembukaan protokol, yang kedua kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sosopan. Ketiga, kegiatan inti yaitu pemahaman tentang materi diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Sosopan, yang dimana yang akan dipaparkan oleh Ibu Apriati Tanjung selaku CGP Angkatan 11. Yang keempat, tanya jawab ataupun diskusi. Yang kelima, penutup. Baik, kita masuk Bapak Ibu ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sosopan. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya terkhusus kepada kita semua selaku yang mempunyai perangkat guru yang serta mendukung daripada kegiatan Ibu Apriati Tanjung pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita tidak lupa senantiasa mengharapkan syafaat beliau yang memberikan rahmat dan cahaya iman kepada kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini salah satu daripada kegiatan CGP Angkatan 11 atas nama Ibu Apriati Tanjung daripada SMP Negeri 2 Sosopan yang bertemakan diseminasi budaya positif. Dalam hal ini sebetulnya pelaksanaan dan aktualisasi penerapan budaya positif di sekolah kita ini udah berjalan sebelumnya. Cuman pada saat ini ketepatan ibu ini diberikan suatu tugas yang sangat positif yang turut untuk mendukung daripada budaya positif ini. Dengan adanya kegiatan ibu dalam hal CGP Angkatan 11 SMP Negeri 2 Sosopan ini kiranya bisa memantapkan kolaborasi antara ibu beserta dan kegiatan di sekolah SMP Negeri 2 Sosopan. Saya yakin dengan kolaborasi ini kita bisa membudayakan ini terkhusus kepada anak-anak kita di SMP Negeri 2 Sosopan. Mudah-mudahan dengan diseminasi budaya positif ini dapat memberikan suatu dampak yang positif terkhusus kepada sekolah SMP Negeri 2 Sosopan dan kepada Ibu Apriati Tanjung kedepannya selalu memberikan suatu warna perubahan untuk jenjang CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas. Akhir kata saya ucapkan selamat bekerja dan tetap semangat kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sosopan yang telah memberikan kata-kata sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu kegiatan inti pemaparan pemahaman tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Sosopan yang dibawakan oleh Ibu Apriati Tanjung selaku CGP Angkatan 11. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kasih sayangnya kepada kita masih diberi kesempatan berkumpul di ruangan ini dalam rangka
diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Kemudian tak lupa pula salawat marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sosopan, Bapak Rahmadi Gunawan SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan staf yang ada di SMP Negeri 2 Sosopan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya meluangkan waktunya berada di ruangan ini mengikuti kegiatan yaitu diseminasi budaya positif, yang mana kegiatan ini merupakan aksi nyata modul 1.4. Jadi di sini kami disuruh atau harus melakukan diseminasi atau pemaparan materi, berbagi ilmu, Bapak Ibu. Jadi di sini kita tujuannya adalah bukan untuk mengajari, tapi untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman ataupun diskusi. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sebenarnya budaya positif ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Kita sudah berusaha untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi dalam hal ini, karena ini adalah aksi nyata saya, kebetulan tugasnya adalah tentang budaya positif, maka di sini mudah-mudahan nanti kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Bapak dan Ibu, kemudian menjadi tergerak untuk bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Singgah sebentar di rumah Pak Basir. Cakep, gitu lah. Meminta tomat dan pepaya. Cakep. Untuk Bapak Ibu yang telah hadir, salam hormat dari saya. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti tadi sudah disampaikan, materi kita adalah diseminasi budaya positif. Jadi di sini sebelum kita masuk kepada budaya positif, kita perlu tahu dulu apa sih tujuan pendidikan itu. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun laku, menuntun perilakunya. Jadi kodrat anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi nanti mau jadi dokter biar jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi pengusaha, yang penting adalah yang kita perbaiki lakunya. Jadi polisi yang baik, jadi dokter yang baik, jadi pengusaha yang baik, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan pendidikan ini harus dicapai oleh sekolah. Salah satu caranya adalah dengan membudayakan budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah pengertian dari budaya positif. Ya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Ya, berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, maka ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar.
Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi inilah Bapak Ibu konsep yang akan saya paparkan supaya kita bisa sama-sama untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Karena budaya positif ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi oleh seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu muridnya, bapak dan ibu gurunya, semua orang yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini ada gambar apa Bapak Ibu? Ya, kepalan tangan ya. Oke. Sekarang saya meminta Bapak dan Ibu untuk mengepalkan tangannya sekuat mungkin. Mohon maaf kepada Bapak kepala sekolah. Oke, ya. Mengepalkan tangannya sekuat mungkin. Kemudian Bapak dan Ibu bayangkan di tangan Bapak dan Ibu ada sesuatu hal yang paling berharga. Yang paling berharga, paling bernilai bagi Bapak dan Ibu guru. Kemudian seseorang datang meminta sesuatu yang ada pada tangan Bapak dan Ibu. Kira-kira apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Misalnya saya, di situ ada yang paling bernilai di tangan Ibu. Saya minta, tolong dibuka, saya perlu. Gimana Bapak Ibu? Gimana Bu? Gak mau ya Bu ya? Gak mau, kenapa? Karena berharga Bu. Iya betul ya. Oke Bapak Ibu selesai mengepalkan tangan. Pak Pandi mau gak kira-kira? Enggak mau juga. Nggak mau juga ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang memiliki kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Kalaupun misalnya kita melakukan sesuatu karena keinginan orang lain, itu karena kita mengizinkan diri kita untuk mengontrol diri kita untuk dikontrol oleh orang lain. Sama halnya dengan murid. Murid pun demikian. Ketika dia melakukan sesuatu, kita harus tahu sebenarnya kan yang memiliki kontrol terhadap diri kita itu kan kita. Murid pun demikian. Jadi kita perlu tahu kenapa dia mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Apakah karena takut akan hukuman, atau karena hadiah, atau karena memang dia sadar atau keinginan sendiri karena dia merasa itu adalah hal yang penting bagi dia. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Mungkin bukan hanya Bapak dan Ibu, saya pun begitu. Bahwa dulu saya menganggap bahwa yang dapat mengontrol murid itu adalah guru. Kita bisa menyuruh sapu, berdiri di situ, ya kan? Suka-suka mau nyuruh apa, kita yang memiliki kontrol terhadap murid. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ketika seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, maka kita juga perlu tahu kenapa dia mau. Kalau misalnya dia hanya melakukan itu karena takut terhadap kita atau karena hadiah, maka itu bukanlah suatu hal yang positif. Nah, jadi budaya positif di sini adalah bagaimana membangun anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri dia sendiri. Dia melakukan sesuatu hal karena menganggap itu adalah baik, bukan karena hal-hal yang lain atau motivasi dari luar. Nah, di sini yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Menurut Bapak Ibu, betul nggak bujukan itu bermanfaat? Kalau dulu saya menganggap betul, tapi ternyata setelah belajar modul budaya positif bahwa bujukan itu bukanlah hal yang baik untuk kita mengajak murid kita melakukan sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga, kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Gak kasihan kamu sama orang tuamu, gak kasihan kamu sama ibu, udah capek-capek menjelaskan tapi gak bisa dapat mau apapun. Itu di situ kita membuat anak merasa gagal terhadap dirinya.
Jadi sebenarnya kritik atau membuat orang bersalah itu bukanlah hal budaya positif. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua ataupun guru mungkin bisa memaksa anak kan, tapi apakah anak kita itu melakukannya atas kesadaran sendiri atau karena hal-hal yang lain? Kalau misalnya dia melakukannya karena takut sama kita, nanti kalau sama guru yang lain gimana? Mungkin dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi disiplin positif ini bagaimana membangun motivasi intrinsik dari dalam diri murid supaya melakukan hal-hal karena meyakini nilai-nilai kebajikan, menganggap sesuatu itu adalah baik. Untuk selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin tanpa menggunakan hukuman atau hadiah, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, di sini disiplin positif itu tidak ada hadiah, tidak ada hukuman. Ya, yang ada hanya menumbuhkan kesadaran untuk melakukan sesuatu. Kenapa mau dia melakukan sesuatu? Karena ada nilai-nilai yang dia percayai. Misalnya menghormati itu penting. Kalau kita misalnya kalau kita misalnya sebagai guru, nilai kita misalnya integritas, sesuai apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini kita mendorong murid-murid kita untuk memiliki nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita perlu tahu kenapa anak kita mau melakukan apa yang kita suruh. Jadi di sini sebenarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ketika manusia melakukan tindakan, ada 3 ternyata motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini yang perlu kita tumbuhkan motivasinya adalah motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, bukan karena pengaruh dari orang lain. Jadi anak-anak di sini akan menjadi pribadi yang merdeka, tidak dikontrol oleh orang lain. Melakukan sesuatu tindakan karena atas pilihan sendiri, atas keyakinan sendiri. Jadi itulah yang namanya merdeka. Tidak dikontrol oleh orang lain, tapi mampu mengambil sikap sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayai. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya di sini kebutuhan dasar manusia. Ketika manusia melakukan suatu tindakan, itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Apapun tindakan manusia itu pasti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuklah murid-murid kita. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Jadi misalnya ketika murid-murid kita ribut di kelas, ya kan? Kita perlu tahu kenapa kamu ribut. Saya nggak suka bu pelajarannya. Berarti di situ dia ingin memenuhi kebutuhan dia untuk merasa senang. Bagaimana kita seorang guru untuk membuat dia senang di kelas itu belajarnya? Mungkin dengan
kita pahami dulu kemampuannya, kita sesuaikan kemampuannya, tidak kita paksakan. Kalau kita paksakan berarti dia di situ tidak merasa senang, tidak nyaman, makanya dia ribut. Jadi di sini perlu kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Perlu kita tahu kenapa dia ribut. Atau misalnya yang nomor 3, penguasaan. Kenapa kamu keluar terus di kelas? Gak ngerti pun aku itu Bu, kali-kali terus sakit kepala aku misalnya kan. Nah, jadi di sini sebenarnya ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, penguasaan. Gak bisa dia kali-kali. Kita suruhlah dia melakukan hal yang lebih rumit dari itu. Jadi dia perlu, karena dia tidak menguasai, makanya dia melakukan tindakan yang tidak, menurut kita tidak pantas. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak boleh melabeli anak itu dengan anak nakal, anak malas sebenarnya, tapi kita perlu mengetahui kenapa dia melakukan itu, kebutuhan apa yang sedang ia penuhi. Nah, jadi tugas kita sebagai guru adalah membantu dia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi itulah Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Bukan hanya kita saja, murid-murid kita pun demikian. Nah, untuk selanjutnya posisi kontrol. Nah, nih sebagai orang tua kita punya posisi kontrol. Sebagai seorang guru kita punya posisi kontrol. Sini ada posisi kontrol guru ataupun orang tua. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu, posisi manakah yang sering Bapak Ibu lakukan? Apakah teman, pemantau, atau bahkan penghukum? Semuanya. Tergantung siswanya. Tergantung siswanya. Ya. Oke, kita lihat ya. Tergantung siswanya. Kita lihat kalau penghukum dia bagaimana. Apakah itu nanti merupakan hal yang positif? Kita lihat. Oke, kalau penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suaranya tinggi, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Diam kalau di kelas ya, kalau nggak awas, kalau nggak keluar. Itulah posisi penghukum. Menurut Bapak dan Ibu, baikkah posisi seperti itu? Ya, oke, yang kemudian kalimatnya ini biasanya patuhi aturan saya atau awas, ya kan? Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti kamu yang buat masalah. Kamu aja lah yang datang ke ruang piket ini. Gak pernah yang lain. Itu posisi penghukum. Oke. Kemudian posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Agak lembut dia ngomong, gak melotot-lotot lagi matanya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah membuat murid merasa bersalah, menjadikan murid merasa gagal, tidak dapat menyenangkan orang lain. Ini posisi teman. Posisi teman ini guru bisa positif ataupun negatif. Bisa dia positif, bisa negatif. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, kemudian senyum. Kalimat yang bisa digunakan, ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah posisi teman. Jadi ini bisa positif, bisa juga negatif. Kemudian posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sangat mengandalkan perhitungan, catatan data,
yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian pertanyaannya biasa, peraturannya apa? Kalau kamu terlambat, peraturannya apa? Berdiri Bu, berdiri di situ. Nah, kita akan tetap memantau dia, misalnya kalau setengah jam kita pantau dia selama setengah jam di situ. Nanti kalau pergi dia kita panggil, kita suruh lagi berdiri. Nah, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, inilah posisi pemantau. Kemudian posisi manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, biasanya kalimatnya apa yang kita yakini. Di sini kita kembalikan dia ke keyakinan kelas. Makanya setiap kelas itu seharusnya memiliki keyakinan kelas. Jadi nanti ketika mulai melakukan pelanggaran, kita bisa mengingatkan keyakinan yang sudah dibuat. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama oleh murid, oleh warga kelas, guru dan murid lah yang membuat keyakinan kelas itu. Ya, jadi di sini kalimatnya yang bisa diulangi juga, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa pada dirimu. Nanti kita kasih contohnya ya Bapak Ibu untuk manajer. Jadi posisi yang paling baik seharusnya yang dimiliki oleh seorang guru itu adalah posisi kontrol manager. Yang paling dasar itu adalah posisi penghukum. Jadi yang seharusnya itu minimal posisi pemantau. Kalau sebagai seorang guru itu posisi kontrolnya harus minimal sebagai pemantau. Yang paling tinggi levelnya adalah manajer. Gitu. Oke, itu selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pandangan atau sikap yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam suatu kelas tentang nilai kebajikan, norma atau prinsip yang mereka anggap benar atau penting. Nah, di sini adalah keyakinan kelas itu keyakinan bersama, bukan dibuat oleh satu orang. Oke, di sini kemarin saya sudah membuat kesepakatan bersama kelas 8C. Ini adalah dokumentasinya. Saya membagikan sticky note. Di sticky note itu murid-murid bisa menuliskan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Ternyata mereka menginginkan gurunya tidak marah-marah. Banyak keinginan-keinginan mereka yang memang positif, yang harus kita dengarkan. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah membuat kalimat mereka menjadi kalimat yang positif. Kita tuliskan dalam keyakinan atau kesepakatan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita perlu membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Oke, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Menghargai waktu, diri sendiri dan orang lain, menjaga kerapian dan kebersihan kelas dan lingkungan, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, saling tolong menolong dan bergotong royong, saling menyayangi, aktif dalam kegiatan di kelas atau di sekolah. Nah, jadi ini merupakan kesepakatan saya bersama murid-murid saya di kelas 8C. Nah, jadi inilah nilai-nilai positifnya. Ketika dia misalnya tidak membawa buku pelajaran, maka nanti kita boleh mengingatkan dia apakah itu sudah termasuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Belum. Jadi seharusnya bagaimana? Jadi keyakinan kelas itu perlu untuk kita buat ya Bapak Ibu.
Nah, di sini saya mencoba berbagi video bersama Bapak dan Ibu tentang segitiga restitusi. Agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia diam kalau di kelas ya, kalau nggak awas, kalau nggak keluar. Itulah posisi penghukum. Menurut Bapak dan Ibu, baikkah posisi seperti itu? Ya, oke, yang kemudian kalimatnya ini biasanya patuhi aturan saya atau awas, ya kan? Kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu yang buat masalah. Kamu aja lah yang datang ke ruang piket ini, gak pernah yang lain. Itu posisi penghukum. Oke. Kemudian posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimat ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Agak lembut dia ngomong, gak melotot-lotot lagi matanya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah membuat murid merasa bersalah, menjadikan murid merasa gagal, tidak dapat menyenangkan orang lain. Ini posisi teman. Posisi teman ini guru bisa positif ataupun negatif. Bisa dia positif, bisa negatif. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, kemudian senyum. Kalimat yang bisa digunakan, ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah posisi teman. Jadi ini bisa positif, bisa juga negatif. Kemudian posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian pertanyaannya biasa, peraturannya apa? Kalau kamu terlambat, peraturannya apa? Berdiri bu, berdiri di situ. Nah, kita akan tetap memantau dia, misalnya kalau setengah jam kita pantau dia selama setengah jam di situ. Nanti kalau pergi dia kita panggil, kita suruh lagi berdiri. Nah, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, inilah posisi pemantau. Kemudian posisi manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, biasanya kalimatnya apa yang kita yakini. Di sini kita kembalikan dia ke keyakinan kelas. Makanya setiap kelas itu seharusnya memiliki keyakinan kelas. Jadi nanti ketika mulai melakukan pelanggaran, kita bisa mengingatkan keyakinan yang sudah dibuat. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama oleh murid, oleh warga kelas, guru dan murid lah yang membuat keyakinan kelas itu. Ya, jadi di sini kalimatnya yang bisa digunakan juga, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa pada dirimu. Nanti kita kasih contohnya ya Bapak Ibu untuk manajer. Jadi posisi yang paling baik seharusnya yang dimiliki oleh seorang guru itu adalah posisi kontrol manager. Yang paling dasar itu adalah posisi penghukum. Jadi yang seharusnya itu minimal posisi pemantau. Kalau sebagai seorang guru itu posisi kontrolnya harus minimal sebagai pemantau. Yang paling tinggi levelnya adalah manajer. Gitu. Oke, itu selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pandangan atau sikap yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam suatu kelas tentang nilai kebajikan, norma atau prinsip yang mereka anggap benar atau penting. Nah, di sini adalah keyakinan kelas itu keyakinan bersama, bukan dibuat oleh satu orang. Oke, di sini kemarin saya sudah membuat kesepakatan bersama kelas 8C
Ini adalah dokumentasinya. Saya membagikan sticky note. Di sticky note itu murid-murid bisa menuliskan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Ternyata mereka menginginkan gurunya tidak marah-marah. Banyak keinginan-keinginan mereka yang memang positif, yang harus kita dengarkan. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah membuat kalimat mereka menjadi kalimat yang positif. Kita tuliskan dalam keyakinan atau kesepakatan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita perlu membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Oke, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Menghargai waktu, diri sendiri dan orang lain, menjaga kerapian dan kebersihan kelas dan lingkungan, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, saling tolong-menolong dan bergotong royong, saling menyayangi, aktif dalam kegiatan di kelas atau di sekolah. Nah, jadi ini merupakan kesepakatan saya bersama murid-murid saya di kelas 8C. Nah, jadi inilah nilai-nilai positifnya. Ketika dia misalnya tidak membawa buku pelajaran, maka nanti kita boleh mengingatkan dia apakah itu sudah termasuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Belum. Jadi seharusnya bagaimana? Jadi keyakinan kelas itu perlu untuk kita buatnya, Bapak Ibu. Nah, di sini. Oke, baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan melihat tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal.
Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu.
3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah menyaksikan video tentang segitiga restitusi. Jadi pada tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang kita lakukan. Kalau posisi kita adalah posisi manajer. Jadi tadi sebaiknya kan posisi guru itu adalah posisi manajer. Jadi untuk bisa pada posisi manajer, hal yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini ketika anak membuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Bukan hanya kamu yang pernah melakukan seperti itu. Ibu dulu juga pernah. Atau yang lain juga pernah, bukan hanya kamu saja. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya supaya dia berubah dari identitas gagal menjadi identitas berhasil. Karena ketika anak melakukan kesalahan, maka identitasnya di situ adalah identitas gagal. Ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita ingin tahu apa alasan anak tersebut melakukannya.
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi di sini kita melakukan validasi tindakan yang salah supaya anak bisa menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan. Jadi dia menjadi mandiri, tidak berdasarkan atas petunjuk kita atau arahan kita sebagai bapak dan ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang kita buat. Contohnya tadi tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita kembalikan dia lagi kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan murid-murid kita. Nah, nanti akhirnya murid-murid kita akan mencari solusi sendiri atas masalah yang dia hadapi. Jadi itulah Bapak dan Ibu tahapan dalam segitiga restitusi ini. Kalau kita mau memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Oke Bapak dan Ibu, sampai di sini saya sudah mencoba melakukan segitiga restitusi. Di sini saya juga meminta testimoni dari anak. Oke, mungkin sampai di sini pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Apriati Tanjung yang sudah memaparkan pemahaman tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu guru hebat, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, kepada Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai di slide 13, saya perhatikan Ibu sudah menjelaskan mengenai yang namanya keyakinan kelas. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap kelas itu harus memiliki yang namanya keyakinan kelas? Coba dimaparkan Ibu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Indah yang sudah memberikan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah keyakinan kelas itu perlu untuk setiap kelas? Oke, baik. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwa ada 5 posisi kontrol guru, ya kan? Posisi yang baik itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, hal yang kita harus lakukan adalah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Ya. Pada tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk menjalankan posisi kita sebagai posisi manajer, memang diperlukan keyakinan kelas. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi memang perlu sekali membuat keyakinan di kelas kita. Supaya apa? Supaya anak bisa kita, sebenarnya tujuan segitiga restitusi ini adalah membuat anak mandiri dan bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu sangat diperlukan Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana Ibu Indah? Sudah, terima kasih atas pemaparannya. Satu lagi, berarti Bu selama ini tata tertib di kelas itu Bu bisa kita jadikan sebagai yang diyakini tadi Bu? Keyakinan yang diyakini itu sudah bisa menjadi contoh. Maksudnya itu salah satu contoh kayak itu kira-kira yang selama ini di sekolah ini kita sepakati. Itu bisa kayak itu merupakan keyakinan yang di contoh itu. Itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi terkait tata tertib ya Pak, Bapak di peraturan, apakah sudah termasuk keyakinan? Iya. Oke, jadi keyakinan kelas itu tadi kan kita
sudah paparkan bahwa keyakinan kelas itu adalah keyakinan bersama anggota kelas. Jadi sekolah berdiri pasti dengan peraturannya. Kemanapun kita pergi, peraturan itu akan selalu ada. Jadi peraturan itu memang harus dan wajib. Tapi ada yang namanya peraturan, ada yang namanya keyakinan. Nah, keyakinan kalau peraturan dia berarti di situ ada konsekuensi. Ya? Tapi kalau keyakinan kita hanya berusaha untuk bagaimana anak-anak ini tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah salah dan apa yang harus dia lakukan. Makanya penting sekali untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak-anak. Anak-anak itu pasti tahu saling tolong menolong, bergotong royong itu adalah hal yang baik. Tapi kita tidak pernah mengingatkan, sapu ya, piket siapa kalau nggak piket, nggak pernah kita ingatkan. Tapi kan bergotong royong itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi begitu, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Pak Kali? Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Aprianti Tanjung yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat. Mungkin itu saja. Semoga apa yang didapatkan oleh Ibu Aprianti Tanjung dapat kita aplikasikan di sekolah kita yang tercinta ini. Burung Irian, Burung Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.